Welcome back guys, balik lagi di channel gue, Fernando Kusuma. Jadi gue baru bisa ngerekam lagi nih guys. Jadi kemarin itu gue lagi mulai ngulik-ngulik lagi untuk channel YouTube gue yang baru bareng sama istri gue, namanya Vertama. Jadi gue sekarang udah punya 2 channel yang gue aktifin, yaitu untuk channel gue pribadi yang yaitu Fernando Kusuma, dan channel selanjutnya lagi ada namanya channel Vertama. Jadi channel Vertama YouTube itu gunanya buat gue sama istri gue untuk traveling ataupun untuk hal-hal yang keseharian gue sama istri gue. Tetapi kalau untuk YouTube channel ini gue bener-bener gue prioritasin buat ke hobi gue dan juga biasa gue ngulik-ngulik hal-hal baru lah. Oke, jadi kita lanjut ke video selanjutnya ya untuk mengenai tentang DJI Osmo Action 5 Pro ini. Oke guys, jadi sebelum kita lebih membahas detail mengenai tentang DJI Osmo Action 5 Pro ini, sebelumnya gue ingin ngejelasin dulu nih kenapa gue pilih DJI Osmo 5 Action 5 Pro ini. Kenapa? Karena menurut gue sih pribadi, gue dari awal emang sudah jatuh cinta sekali dengan produk DJI ini, terutama dari segi action cam-nya ya, karena kan dia juga ada yang untuk 360-nya juga, tapi gue lebih prefer menggunakan action cam ini karena gue pribadi ini orangnya cukup jorok, jadinya gue pengen punya action cam untuk yang kegiatan-kegiatan yang ekstrim, yang mungkin misalkan gue lagi berenang, main sepeda, atau lari, jadinya supaya lebih safety lah buat gue pribadi dan juga durability-nya kan buat lebih aman. Nah, selanjutnya kenapa gue beli DJI ini dibandingkan sama merek-merek brand lainnya seperti kayak Insta360 dan lain-lainnya, ya salah satunya ya paling utama menurut gue sih ya ini, environment-nya. Karena gue pribadi, gue ngincar yang lebih memudahkan gue ketika gue mau untuk mengulik-ngulik lagi lah istilah kasarnya, seperti kayak gue beli DJI Mic Mini ya kan, jadi sama-sama environment-nya sama nih, sama-sama DJI. Lalu biasanya DJI juga mempunyai berbagai aksesoris pelengkap lagi tambahan, jadinya gue emang dari awal maunya pilihnya DJI. Lalu yang ketiga, menurut gue pribadi yang cukup penting dan menurut gue oke, itu dari segi durability ya, dalam artian untuk kelamaannya. Karena menurut gue DJI Action 5 Pro dibandingkan yang Insta360S Pro 2 itu, ya secara durability untuk baterainya ya lebih lama yang DJI ini, karena bisa sampai 4 jam gitu sih. Selebihnya ya ada plus minusnya lah, seperti kayak ketika malam hari night visionnya atau night buat malamnya gitu ya lebih bagus yang S Pro 2. Cuma menurut gue ya kurang lebih ada keunggulan, ada kekurangannya. Jadi gue tetap yakin pilih yang Action 5 Pro ini dari DJI. Oke, sekarang kita lanjut untuk lebih ke detailnya sendiri ya. Bagaimana isi-isi terus settingannya menurut gue yang terbaik, supaya kalian bisa ikutin, untuk kalian bisa contek dan kalian bisa pertimbangin lagi ya. Oke guys, jadi sekarang gue melakukan proses perekaman menggunakan iPhone 14 Pro Max gue ya. Jadi kali ini video ini gue mau ingin nge-sharing ke kalian mengenai settingan yang biasa gue pakai atau gue gunain ketika gue lagi olahraga, vlogging, ataupun ketika malam hari. Ya, jadi ketika settingan gue ini dibagi menjadi 3 tipe lah. Yang pertama itu lebih membahas mengenai tentang kegiatan gue sehari-hari, yaitu running. Lalu ada yang namanya biking, ini biasa gue pakai buat olahraga. Vlogging biasa gue gunakan buat di indoor, di dalam ruangan. Dan juga gue biasanya buat malam hari gue pakai super night gitu loh, tergantung lokasinya lah. Nah oke, balik ke yang buat vlogging gue, kegiatan sehari-hari gue nih. Jadi untuk ini tipenya gue selalu 4K 416:9 dengan FPS 25, menurut gue sih cukup. Karena ketika ini direkomendasikan pakainya yang 25 atau yang 50 Hz, karena supaya ketika kalian lagi nge-vlogging ke arah lampu atau cahaya yang secara manual itu akan jadi nggak blinking. Lalu ini gue tetap pakai Rocksteady dan gue pilihnya yang standar ya, bukan yang wide. Kenapa? Karena supaya tidak ada efek fish eye yang gue nggak suka sih, jadinya kayak cembung gitu kan. Lalu untuk exposure, gue pilih exposure yang auto karena kan gue pakai vlogging ini untuk di luar ataupun di dalam ruangan. Jadi ya gue pakai yang auto exposure-nya, yaitu minus 0,3 if, dan juga ininya shutternya 100 sampai 12.800 gitu loh. Lalu balik lagi, ini gue balikin lagi ke white balance. White balance gue pakai 5600 karena menurut gue sih dari segi coloring warnanya sih udah cukup kuning, dan juga menurut gue sangat cocok untuk di luar ataupun di dalam bangunan ya. 5600. Nah, karena gue suka edit lagi, gue color grading lagi, gue pakai D-Log M ya. Itu wajib buat kalian menggunakan D-Log M 10 bit ya. Nah, lalu ini juga image adjustment-nya gue
teksturnya -2, noise reduction-nya -1. Ini sih menurut gue sudah cukup oke ya, ataupun menurut gue yang paling cocok dibuat gue video gue sih. Udah sih, selebihnya ini kurang lebih mirip-mirip. Ini untuk yang running. Nah, untuk olahraga yang membedakan sama yang gue gunain itu dari segi ini, kalian bisa lihat dari segi sistemnya. Namanya gue kalau olahraga gue kan suka main sepeda sama lari, jadi gue pilihnya horizon balancing. Kenapa? Supaya dia tidak terlalu shaky gitu loh ya kan? Jadi gue tetap pakainya yang horizon balancing. Namun untuk yang tipe yang settingan yang ini nih, di bagian sini tuh gue semua sama-sama aja, nggak ada gue rubah-rubah lagi sih. Tetap exposure auto, white balance 5600, dan juga ada di lock M gitu, -2 -1. Nah, ini settingan gue yang agak sedikit berbeda, yaitu di bagian indoor. Nah, indoor sendiri ini untuk bagian ini sih gue sama 4K 16:9 25 fps. Ini juga Rocksteady standar. Nah, yang membedakan itu cuma satu, yaitu di ini exposure. Nah, exposure sendiri gue menggunakan 1:50. Kenapa? Dan ini manual ya, kalian bisa lihat di M. Kenapa 1:50? Karena gue pakai FPS FPS-nya gue 25 Hz, jadinya gue harus dikali 2, yaitu itu 1:50. Nah, lalu dari segi kecahayaan, karena kita di indoor itu pasti banyak lampu yang sangat terang lah dibanding matahari di luar. Jadinya menurut gue 100 sampai 1600 sudah cukup sih untuk cahayanya gitu loh. Nanti kalian bisa lihat beberapa footage dari gue ya untuk perbandingannya. Nah, white balance karena menurut gue pribadi, gue lebih sering ketemu di indoor itu menggunakan warm white, yang dimana itu warnanya kuning banget. Jadinya gue turunin nih dari 5600 yang biasa gue pakai buat kegiatan sehari-hari, gue jadinya pakainya yang 4600 Kelvin aja. Karena nanti tetap gue akan pakai di lock M lagi untuk gue atur dari segi warna cahayanya. Nanti kalian bisa lihat deh ya kan. Lalu ini tetap -2 dan -1 ya, nggak akan gue berubah ya. Itu udah ketiga. Lalu yang keempat itu dari segi super night sih mirip-mirip ya. Gue tetap pakainya 4K 16:9 25 fps. Ini sama ya, Rocksteady sama standar. Lalu yang ininya gue tetap exposure-nya gue auto, karena kan gue nggak mau ubah-ubah lagi sini. Ini tetap -0,3 if, ini nggak bisa dirubah, 100 sampai 51.200. Nah, untuk malam hari karena di super night kan biasanya kalau malam-malam lebih banyak menggunakan lampu warm white ya, gue lebih sering ketemuin, jadinya gue pakai 4600. Tetapi ini jangan lupa sih, ini kan masih bisa gue edit lagi di lock M itu loh, jadi gue bisa rubah. Udah deh. Jadi kalian bisa lihat dari segi itu saja sih settingan gue. Selebihnya sih ya kalian bisa setting yang ini doang sih. Di settingan ini gue pakainya yang ini untuk yang mana nih, tipe bitrate-nya gue biasanya kalau nggak standar itu untuk di malam hari yang super night. Tapi kalau gue lagi ini nih yang ini gue pasti settingannya selalu yang ini high tuh. Ini bitrate-nya selalu yang high. Kalian jangan lupa ya, biar lebih bagus lagi warnanya. Oke, mari kita sekarang kembali untuk melihat ke ininya ya, ke bagian hasil perekaman gue satu-satu settingannya ya. Bye bye. Oke guys, jadi ini hasil video gue ketika gue lagi melakukan proses untuk yang settingan gue yang pertama itu yang running ya. Jadi ya dia exposure-nya gue sifatnya auto. Jadi ini kondisi ketika banyak lampu lah. Dan ini di dalam ruangan ya. Jadi dia bisa nge-adjust untuk warnanya, warna lampunya. Jadi kalian bisa lihat ini ketika terangnya gue nyalain lampu, lalu gue matiin ya. Tuh, dia masih bisa meng-adjust gitu loh. Jadinya nuansa lampunya, cahayanya juga tetap terang. Oke? Oke guys, sekarang gue mau ngetes untuk dari segi tipenya yang Rocksteady ya. Jadi kalian nanti bisa membandingkan antara Rocksteady dan juga horizon balancing. Jadi ini gue angkat, tadi di lantai, sekarang gue goyang-goyangin. Jadi kalian bisa lihat hasil Rocksteady kayak gimana, dan juga hasil horizon balancing ya. Ini yang Rocksteady. Oke, sekarang gue balik ke settingan gue yang buat gue olahraga ataupun yang biasa buat gue main sepeda dan pun gue buat main lari ya. Settingannya semua sama, untuk dari exposure dan white balance-nya juga sama 5600.
Lalu ini yang membedakan cuma dari segi horizon balancing. Ini gue narik ke atas dan gue geser-geser, kalian bisa lihat. Ini guncangannya sama persis dengan yang Rocksteady, jadi nggak gue rubah. Oke. Oke guys, sekarang yang tipe settingan gue yang ketiga yang menggunakan tipe vlogging ataupun yang indoor. Jadi ini ketika gue lagi di dalam ruangan, kalian bisa lihat tanpa ada lampu. Sekarang gue nyalain lampu. Tuh. Jadi nuansa kuningnya juga nggak terlalu parah karena gue menggunakan yang 4600 Kelvin. Tuh, nuansa kuningnya. Ya. Nah ini guys, jadi kalau misalkan gue menggunakan setting ketiga yang khusus buat indoor, tetapi gue bawa untuk di luar outdoor, jadinya cahayanya seperti ini nih guys. Tuh, kalau ketika kalian ngelihat ke arah matahari jadi putih semua, ya kan? Nuansanya. Makanya ini cuma khusus untuk indoor saja. Oke, sekarang kita coba yang bagian untuk yang vlogging buat outdoor maupun indoor ya, kayak gimana nuansanya. Oke guys, jadi ini kembali lagi ke settingan gue yang pertama yang buat running ataupun yang biasa gue gunain buat vlogging sehari-hari ya. Oke, ini dari indoor, kalian bisa lihat langsung gue arahin ke arah outdoor. Tuh, dia masih bisa ngikutin cahaya matahari, jadi gue masih bisa ngelihat kabel ataupun di bagian luar outdoornya itu ada apa. Jadi dia bisa menyesuaikan kan. Nah dari sini kita balik lagi ke indoor ya, masuk lagi ke indoor. Tuh, dia bisa nge-adjust lagi nuansanya. Oke. Oke guys, jadi sekarang settingan gue yang pertama dan kondisinya gue lagi di kamar mandi tanpa ada lampu ya. Jadi kalian bisa lihat betapa gelapnya, nggak ada lampu, cuma hanya sebatas sinar matahari dari luar. Oke, kita sekarang coba di super night. Nah, sekarang settingan gue yang super night. Jadi ini lebih jelas dan lebih kelihatan lah untuk bagian dalam sana. Ini kondisi lampu dan juga letak gue berdiri sama ya guys. Nggak gue rubah, jadi kalian bisa membandingkan sebelum dan sesudah menggunakan super night. Oke guys, jadi itu 3 settingan gue yang biasa gue pakein buat untuk gue ketika gue vlogging, olahraga, ataupun di indoor. Dan juga ada satu fitur tambahan dari DJI Osmo X5 Pro sendiri, itu mengenai tentang super night. Jadi kalian bisa racik sendiri menurut kalian bagaimana sih settingan gua, atau sudah cukup atau yang sudah yang terbaik, dan jadi kalian bisa share ke komen gua di bagian bawah. Jadi kalian bisa kasih masukan lagi atau input, ataupun kalian pengen kulik lagi apa sih yang lebih dalam untuk DJI 5 Pro ini bagaimana. Oke? Jadi jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Bye bye.